takon wong sing tur angkara antarane riko aku iki sumebar ron-ronane karo janji sabar sabar sawetara wektu kala mangsane titik kala mongso. Halo, nama aku jurnalistik 2011 UMN dan gue juga dari UMN Kevin jurnalistik 2011. Oke, kita udah sampai di Dieng, tepatnya di Jawa Tengah. Kita bakal meliput soal anak gimbal dalam rangka pemenuhan tugas komunikasi antar budaya. Ya, jadi ikutin kita aja terus. Dieng merupakan dataran tinggi yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Terbagi menjadi dua, yakni Dieng bagian Banjarnegara dan Dieng bagian Wonosobo. Dieng berasal dari kata di dan hyang. Dieng berarti tempat dan hyang yang berarti dewa. Konon Dieng adalah tempat para dewa bersemayam. Letaknya yang berada 2000 meter di atas permukaan laut membuat kawasan ini bersuhu dingin. Tidak mengherankan apabila sebagian besar penduduk Dieng adalah para petani sayur dan buah. Komoditi utamanya adalah kentang dan karika, papaya khas Dieng. Salah satu budaya yang ada di Dieng adalah anak berambut gembel. Sekilas, anak ini sama dengan anak-anak lainnya, hanya saja rambut mereka yang sedikit berbeda. Rambut gembel atau rambut yang berbentuk gimbal tumbuh di sela-sela rambut asli mereka. Mas Brando, nih matanya segini, nih hidungnya begini kayak Mas Oki, mulutnya begini, Mulutnya lebar. rambutnya gini, nggak pernah makan jadi kurus gini. Mas Brando jadi jelek ya, ganteng nggak? Ganteng, elek temen. Nih kasih lihat. Tumbuhnya rambut gembel ditandai dengan sakit panas yang bersuhu tinggi, bahkan disertai dengan kejang. Selain itu, si anak terkadang akan terbangun dari tidurnya dan berjalan sesuka hati mereka. Biasanya terjadi pada tengah malam dan nantinya akan kembali tidur di tempat di mana yang ia inginkan. Itu dimandiin pakai baby oil itu tadi suwir-suwir itu. Dua minggu kemudian ini sakit lagi. Sakit yang luar biasa. Ya tumbuh lagi itu kalau mau. Kalau mau. Tapi kok sekarang udah nggak sakit-sakit? Enggak ya, biasa kalau sakit ya masuk angin. Nggak seperti dulu mau dulu kan setiap minggunya sakit. Jadi sakit-sakitannya gejala mau tumbuh ya? Kalau mau tumbuh mesti sakit panas, anaknya panas. Keseharian anak gembel tidak jauh berbeda dengan anak pada umumnya, bermain atau bermanja dengan orang tua. Namun, perilaku anak gembel akan cenderung lebih hiperaktif, lebih berani, dan lebih nakal. Hal ini terjadi karena warga setempat percaya di rambut gembel ada sesuatu yang tinggal dan menjadi pelindung bagi si anak gembel. Tidak semua anak gembel berlaku demikian, Najwa contohnya yang cenderung lebih diam dan mudah diatur. Kalau sama anak lain nggak, Najwa lebih apa? Beda nggak gitu? Beda ini anaknya gampang diatur, nggak nangis hantu. Kalau anak gembel kalau nangis, kalau udah nangis, kalau dibopong ini nggak mau. Ini biasa, luar biasa ini, nggak seperti gembel-gembel yang lain. Jadi
menurut cerita orang tua dulu, saya sendiri juga dulu gembel, ya. Jadi begini, anak gembel ini suatu anak titipan, ya. Titipan atau titisan. Nah, adapun titipan dan titisan ini dari Samudra Kidul, misalkan lewat ya para pun dan leluhur yang ada di Dieng ini, itu Mbah Agung Koldede dan Nini Dewi Roro Runci yang menitipkan. Adapun asal mula bukannya itu anak bajang dari Samudra. Berkah pertama. Berkah. Ya. Kenapa tuh Mbah? Ya, soalnya apa? Soalnya begini. Jadi pendekatan musibah suatu akan datangnya si gembel, itu musibah, sakitnya itu luar biasa. Tapi kalau sudah bisa sembuh, sudah bisa gembel itu ya membawa berkah lah, membawa orang tua senang lah. Baik apa kanan kirinya juga ikut senang. Nah, begitulah hanya berkah begitu. Berkah rambut gembel juga dirasakan oleh penduduk sekitar. Acara ruatan atau pemotongan rambut gembel menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan demikian, banyak dari warga yang mulai berjualan aneka souvenir dan menyediakan homestay. Acara ruatan diawali dengan prosesi napak tilas. Bahwa prosesi yang pertama adalah napak tilas. Napak tilas itu sebagai rasa syukur kita. Karena orang Jawa itu kan sangat menghormati leluhur, karena terjadinya kita itu ya tidak lepas dari orang tua, nah, kakek nenek gitu loh. Jadi kita harus pergi ke beberapa tempat yang dulu juga katakanlah disakralkan, karena di situ banyak sekali hikmah yang akan ditemukan. Jadi orang tua itu akan memberi sebuah pelajaran kepada anaknya. Itu yang pertama adalah napak tilas. Prosesi selanjutnya adalah kirap atau pengarakan menuju Dharmasala. Dharmasala merupakan tempat singgah bagi para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, dan tamu undangan. Mereka nantinya akan menyambut kedatangan arak-arakan anak gembel yang akan diiringi dengan kesenian janen, perpaduan rebana dengan gending Jawa. Selesai dari Dharmasala, anak gembel akan menjalani ritual jamasan atau keramas. Sekarang kita sudah ada di namanya Sendang Sedayu. Sendang Sedayu adalah sumber mata air yang berasal langsung dari tanah yang biasa digunakan untuk melakukan ritual keramas kepada para anak rambut gembel. Nah, di sini adalah sebuah batu yang biasa digunakan untuk para pemangku adat untuk duduk, kemudian membaca mantra, dan kemudian baru mengambil air dan mengeramasi si anak gembel tadi. Selanjutnya adalah proses pemotongan yang dilakukan di depan kompleks Candi Arjuna. Candi ini dipilih karena dalam bahasa Arab, Arjuna berarti pengharapan. Hal tersebut ingin menyampaikan bahwa setelah dicukur, para sesepuh dan orang tua berharap agar si anak gembel tumbuh menjadi anak yang berbakti dan taat beragama. Selain Candi Arjuna, pemotongan rambut gembel juga dapat dilakukan di depan Candi Puntadewa. Selain karena tempat yang lebih luas, dalam tokoh perwayangan Pandawa V, Puntadewa adalah kakak dari Arjuna. Jadi, masyarakat Dieng juga ingin memberikan penghormatan kepada sosok yang lebih tua. Proses yang terakhir adalah pelarungan rambut gembel. Baik, sekarang kita sudah sampai di Telaga Warna yang merupakan salah satu tempat untuk proses ruatan pemotongan rambut anak gembel. Jadi di Telaga Warna inilah rambut anak gembel yang sudah dipotong tadi kemudian dibungkus dengan kain mori berwarna putih yang akan dihadirkan di sini sebagai tanda mengembalikan apa yang sudah dititipkan selama ini. Di tempat ini, beragam kesenian daerah turut memeriahkan acara ruatan. Pagelaran kesenian ini bertujuan untuk menghibur si anak gembel dan tentunya warga serta wisatawan yang hadir. Rambut gembel dari Dieng merupakan wujud masyarakat Jawa untuk menghormati leluhur mereka. Rangkaian acara ruatan menjelaskan betapa hubungan mereka dengan
masih sangat dekat. Terlepas dari hal-hal di luar logika, fenomena rambut anak domba adalah sebuah budaya yang patut kita jaga dan lestarikan. Bahu-membahu mempertahankan sebuah identitas budaya di tengah arus kehidupan.